Perkenalkan, nama aku Sevi Alika dengan NIM 252121010. Di sini aku akan mengerjakan tugas dari Bapak Ahmadi membaca Al-Quran 3 ayat, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 26, surat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 260, dan yang terakhir adalah surat Al-Imran ayat 7. Jadi saya akan membacakan ayatnya, terjemahannya, kajian ilmiahnya, serta apa renungan yang saya dapat miliki. Oke, langsung saja mari kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi yadriba ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون إنه حق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Jadi untuk terjemahan surat Al-Baqarah ayat 26 itu, sesungguhnya Allah itu tidak segan untuk membuat perumpamaan. Misalnya itu nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang yang beriman, mereka itu mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan adapun orang kafir yang bertanya, apa sih maksud Allah dengan perumpamaan itu? Dengan perumpamaan itu Allah tidak menyesatkan banyak orang, tetapi memberi petunjuk kepada banyak orang pula. Dengan perumpamaan itu Allah tidak menyesatkan, melainkan orang-orang yang fasik. Jadi kajian ilmiahnya untuk surat Al-Baqarah ayat 26 adalah metode Al-Quran yang menjelaskan itu konsep abstrak menjadi konkret. Misalnya aja perumpamannya tadi adalah nyamuk. Nyamuk itu adalah makhluk yang paling kecil, namun kondisi biologisnya sangat kompleks. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Maha Kuasa Allah itu menciptakan makhluk yang sangat kecil namun memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Jadi, renungan yang aku bisa ambil dari surat Al-Baqarah ayat 26 itu adalah mengajarkan aku supaya tidak meremehkan hal kecil ataupun sederhana. Terkadang ilmu maupun pengetahuan terbesar itu kita dapat dari hal yang mungkin kita anggap sepele. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan yang ayat kedua, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbil arini kayfa tuhyiya mauta qala awalam yu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqud arba'ata minan ta'iri fadurrahunna ilaika summa ja'al ala kulli jabali minhunna juz'an summa da'uhunna yatinna qasaiya wa'lam annallaha azizun hakim. Untuk terjemahan surat Al-Baqarah ayat 260 tersendiri adalah dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Lalu Allah berfirman, "Kurang yakinkah kamu?" Lalu Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, namun agar hatiku lebih mantap." Lalu Allah berfirman, "Ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potonglah semuanya dan letakkanlah pada potong-potongan itu di setiap bukit. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang dengan cepat. Dan ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." Untuk kajian ilmiahnya pada surat Al-Baqarah ayat 260 tersendiri adalah bahwa sebuah kisah Nabi itu bukanlah hanya sejarah tetapi tentang pelajaran. Pertanyaan Nabi Ibrahim tadi adalah keingintahuan untuk memahami dan membuktikan konsep kebangkitan secara visual. Jadi untuk renungannya pada surat Al-Baqarah ayat 260 tersendiri adalah bahwa mengajarkan kita untuk jika kita beragama, kita berani untuk bertanya, agar iman kita itu tidak goyah. Jika kita sudah hidup tenang, maka
kita tidak akan goyah akan masalah hidup. Untuk yang terakhir, saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala ilaika kitabi minhum ayatum Muhammadun kuna'umul kitabi wa ukharu mutasabihat. فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Terjemahan dari surat Al-Imran ayat 7 adalah, Dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat Muhammad. Itu pokok-pokok isi Al-Quran dan lain-lainnya atau ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang dalam hatinya condong pada kesepakatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat yang mutasyabih daripada untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman pada ayat-ayat yang mutasyabih. Semua itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal. Untuk ulasan ilmiah sendiri adalah Muhammad itu adalah ayat yang jelas menggunakan makna yang tegas. Terus mutasyabih itu adalah ayat yang maknanya ganda, samar, ataupun hanya Allah yang tahu. Jadi di sini menunjukkan struktur yang luar biasa. Ada yang menjadi fondasi tetap dan ada tantangan bagi makna setiap berijtihad dalam hati dengan yang lurus. Renungan yang bisa saya ambil dari surat Al-Imran ayat 7 adalah bahwa kita tidak bisa memahami pemikiran manusia dengan akal yang sangat terbatas. Terkadang ada yang tegas maupun yang samar, sehingga mengajarkan kepada kita untuk terus rendah hati dan tidak sok tahu, dan berpegang pada ayat agar yang jelas agar kita itu tidak tersesat.